Halo semua, kembali lagi dengan saya Kak Doni atau Mas Doni atau whatever you can call me lah di channel kesayangan kita, Doni Artsan. Kali ini saya akan membahas sebuah permintaan yang banyak sekali masuk ke saya, baik dari YouTube, Instagram, maupun Facebook. Dan bahkan ada yang masuk ke email dan juga WhatsApp saya. Pertanyaan yang sering masuk ke saya adalah, kalau saya pemula nih, kira-kira saya harus pakai merek oil pastel yang apa? Sebelum saya masuk ke materi saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video baru. Teman-teman nggak akan nyesel deh, karena saya akan bahas konten-konten tentang mewarnai, menggambar, pendidikan, dan lain sebagainya yang pasti akan berguna untuk teman-teman. Tadi kan pertanyaannya, kira-kira oil pastel apa yang paling bagus untuk beginner atau pemula? Nah, di sini saya telah siapkan setumpuk oil pastel dari 5 merek yang saya pakai nih. 5 merek ini jujur buat saya ya, memiliki kekuatan dan keunikan masing-masing. Sehingga kalau teman-teman punya salah satu dari 5 oil pastel ini, saya rasa udah cukup. Namun jika teman-teman pengen mengoleksi seperti saya, boleh nih beli beberapa oil pastel lalu dicoba one by one. Kenapa demikian? Karena pada akhirnya yang mengetahui oil pastel paling bagus atau yang paling pas buat teman-teman, ya teman-teman sendiri. Itu prinsip saya. Sehingga misalkan teman-teman ada rezeki ya, coba investasi beli yang 12 warna atau yang kecil-kecil dulu. Habis itu kan ketahuan nih, oh ternyata oil pastel A bagusnya seperti ini, oil pastel B bagusnya seperti apa gitu. Oke, sekali lagi oil pastel ini saya urutkan berdasarkan preferensi saya. 5-5-nya bagus, 5-5-nya cocok untuk pemula. Teman-teman punya satu jenis merek juga nggak apa-apa, mau semuanya juga boleh ya gitu. Nanti teman-teman akan saya beritahu kelebihan, keunikan, dan juga kekurangan dari masing-masing oil pastel ini. Video ini saya shoot di tahun 2020 bulan Maret tanggal pertengahan, sehingga mungkin tahun depan oil pastelnya bisa berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan saya. Lalu kira-kira apa nih yang membuat saya bisa memilih oil pastel itu bagus untuk pemula? Buat saya, oil pastel ini seharusnya dapat digunakan untuk 3 metode atau 3 teknik dalam oil pastel. Yang pertama adalah blending atau gradasi, yakni misalkan dari merah, oranye ke kuning. Warna-warna ini harus bisa tercampur dengan baik. Tercampur dengan baik ini tidak menggunakan metode yang aneh-aneh. Kan ada juga tuh metode untuk mencampurkan warna di oil pastel dengan misalkan baby oil. Baby oil ini ternyata sangat bagus teman-teman. Ini contoh yang saya punya ya. Contoh yang sangat bagus, medium yang sangat bagus untuk melarutkan oil pastel sehingga nanti bisa mengkilap dan mirip seperti cat minyak. Ada juga teknik blending dengan menggunakan jari, diusap-usap, dan lain-lain. Untuk pemula, biasanya kan kita tidak menyentuh medium atau teknik yang seperti itu. Sehingga untuk kriteria pertama, oil pastel ini harus dapat dicampurkan dengan mudah. Gradasinya mudah, harus bagus tanpa harus diusap-usap atau pakai baby oil. Itu untuk yang pertama. Yang berikutnya adalah dia harus mampu menutupi warna di bawahnya. Misalkan nih saya ada warna kuning, lalu warna kuning ini saya tumpuk dengan warna hijau. Nah, warna hijau ini harus muncul dengan baik di atas kertas, tidak tidak transparan atau tidak hancur lah. Beberapa oil pastel saat dia ditumpukkan, dia akan merusak kertas teman-teman. Itu yang bahaya, terutama kalau kita pengen ngeluarin pigmen warnanya, cuma karena emang oil pastelnya nggak cocok, dia malah akhirnya terlalu keras dan merusak kertas. Nah, jadi kriteria kedua adalah dia mampu menutupi warna di bawahnya. Untuk yang ketiga, biasanya nih oil pastel itu akan dikerik atau teknik sgraffito, dimana setelah kita menutupi warna di bawah dengan warna yang lebih tua di atas, kita akan coba untuk mengeriknya lalu menciptakan motif. Misalkan untuk membuat motif daun, motif batik, dan lain sebagainya.
Sehingga mungkin kriteria 2 sama kriteria 3 ini saling berhubungan. Nah, 3 metode ini atau 3 kriteria ini yang mendasari kenapa saya memilih 5 oil pastel ini sebagai 5 oil pastel terbaik untuk pemula. Oke teman-teman, kali ini saya akan menampilkan oil pastel nomor 5. Oil pastel ini telah saya kenal dari zaman SD atau mungkin TK ya. Saya tuh TK tahun 99, sehingga oil pastel ini sudah ada semenjak zaman tersebut. Oil pastel tersebut adalah Pentel Arts, Pentel 50 warna. Sebenarnya ada banyak alasan mengapa saya masukkan di nomor 5. Mungkin teman-teman ngerasa, wah ini yang nomor 1. Jika teman-teman generasi 90-an seperti saya, pada zaman itu, oil pastel merek Pentel itu kita anggap yang paling bagus atau yang paling wah dibanding yang lain. Sehingga pada zamannya dia adalah raja. Namun beberapa tahun kemudian banyak sekali merek bermunculan, sehingga mungkin Pentel ini tidak dianggap yang terbaik lagi. Kenapa saya memilih Pentel ini menjadi nomor 5? Berikut kita simak video tentang aplikasinya di atas kertas. Oke, saya suka Pentel karena warnanya bagus. Dia itu terang dan juga mudah diaplikasikan. Kalau teman-teman sering mendapati kok pensil warnanya dia oil pastel. Oil pastelnya kok keras. Coba teman-teman dijemur sebentar, sekitar 10 menit. Itu akan membuat oil pastelnya lunak kembali. Nah, teman-teman bisa lihat ya, gradasinya sangat bagus nih teman-teman. Dan dia itu ada perpindahan warna yang sangat natural dan juga halus, tanpa teman-teman harus diusap dengan jari. Itulah mengapa saya suka menggunakan oil pastel Pentel. Nah, yang berikutnya ialah testing overlay. Testing overlay ini kita bisa menggunakan warna kuning sebagai dasaran. Gitu ya. Kita kuning sebagai dasaran. Lalu habis itu kita akan gunakan warna hijau muda dan hijau tua. Hijau standar dan hijau yang sangat gelap. Gitu ya. Coba kita bikin rumput di sini. Teknik overlay ini adalah teknik untuk membuat tumpukan di atas oil pastel. Misalkan teman-teman bikin motif rumput seperti ini. Lalu kita gunakan yang kedua. Bisa dilihat ya, karena dia ukurannya kecil, sehingga dia mampu untuk detail yang lebih bagus lagi dibanding oil pastel lainnya. Nanti teman-teman bisa melihat sih perbedaannya. Seperti itu. Yang berikutnya adalah saya yang paling suka nih, yakni teknik sgraffito atau teknik rake. Kita gunakan warna kuning lagi. Mungkin kekurangan dari Pentel adalah dia itu ujungnya kecil atau matanya kecil, sehingga cukup lama untuk mewarnai. Namun demikian, kelebihan dia adalah dia itu sangat dia itu tuh warnanya cerah dan bisa untuk detail dibanding oil pastel lainnya. Sehingga saya suka banget sama Pentel. Bahkan dari zaman SD saya udah suka banget sama merek ini. Cuma karena keterbatasan ekonomi, akhirnya saya jarang beli ini. Akhirnya saya beli merek yang lain, yang ya itulah mungkin teman-teman tahu, dia pernah saya review juga sebelumnya. Untuk testing ketiga kita akan lihat nih bagaimana dia saat dikerik. Coba ya, kita akan bikin motif kerik. Nih teman-teman bisa lihat ya, warna kuningnya keluar teman-teman. Wih. Ini adalah oil pastel merek Pentel teman-teman. This is one of the best oil pastel that I can recommend for beginners. Ini Pentel. Nah teman-teman tadi udah melihat Pentel oil pastel. Pentel ini saya peringkatkan di nomor 5 di urutan saya. Selanjutnya, tadi kita udah bahas ini, sekarang kita akan bahas ke oil pastel nomor 4. Nomor 4 yang saya pilih adalah oil pastel yang saya anggap masih baru di kancah per oil pastelan. Oil pastel itu ialah merek Gribble. Ini bukan Gribble artis ya, bukan Gribble galeri, melainkan Gribble oil pastel biasa. Dia ada beberapa opsi warna dan saya pilih yang paling besar, yakni 55 warna. Oil pastel ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Teman-teman, mari kita simak alasan kenapa Gribble ini menjadi nomor 4 di urutan saya. Kita mulai dari merah ya. Teman-teman bisa lihat perbandingan Gribble dengan merek Pentel. Warnanya Gribble itu dia tidak secerah atau mencereng punyanya Pentel. Dia warnanya lebih halus dan saat digradasi tidak sehalus punyanya Pentel. Lalu kenapa dia mendapatkan peringkat keempat?
saya tempatkan di peringkat keempat karena dia lebih besar bentuknya. Karena kalau teman-teman tahu, ketika pakai pentel itu yang paling menyebalkan, dia itu kecil banget, sehingga untuk memula terkadang warnanya itu warnanya sangat lama, dan pada akhirnya teman-teman nyerah deh, nggak pakai itu lagi. Di sini teman-teman bisa melihat ya, remahannya Greeble dibanding remahannya punya pentel. Punya pentel lebih sedikit, sedangkan punyanya Greeble lebih banyak. Testing kedua adalah teknik overlay. Kita akan gunakan warna kuning. Kenapa kuning? Karena kuning itu saat dimasukkan di warna dasar atau warna yang di belakang, dia itu ngejreng. Jadi saya suka aja pakai warna kuning. Habis itu kita akan ambil oil pastel warna hijau tengah, green. Yang saya suka dari Greeble adalah dia itu tuh ada namanya nih, green. Dia juga ada kodenya. Let me fokus. Ayo kamera fokus. Sip. Dia punya nomor dan dia punya nama, sehingga teman-teman bisa tahu lah pakai oil pastel yang mana. Karena ada oil pastel yang dia nggak punya nama kode dan nama warnanya. Itu cukup bikin bingung sih untuk pemula. Gitu. Selanjutnya warna hijau paling tua. Nah ini teman-teman bisa lihat ya perbandingannya dengan pentel. Dia warnanya nggak sebagus punya pentel, dan dia tidak kuat menutupi warna di bawahnya ketimbang punyanya pentel. Perbandingan ketiga adalah perbandingan untuk membuat sgraffito atau membuat yang dinamakan teknik kerik. Di sini kita pakai warna merah dan juga kita ada warna oranye. Oke, habis itu kita gunakan alat kerik. Alat kerik kita. Teman-teman bisa bikin warna yang mencereng dan juga motif yang mampu memikat hati. Ini saya biarkan kotorannya di sini ya, agar teman-teman tahu merek ini tuh dia ya kotor lah gitu. Ini ialah merek Greeble biasa. Gimana teman-teman? Kelihatan kan bedanya pentel dan Greeble? Kalau saya sih sebenarnya lebih suka pentel, tapi karena pentel tuh kecil banget, nggak cocok buat pemula dibanding Greeble yang lebih besar. Dan pemula kan dia lebih nggak apa-apa lah warnanya beda dikit atau kotor dikit, yang penting bisa punya experience mewarnai yang lebih cepat. Nah itulah kenapa Greeble nomor 4. Selanjutnya yang menduduki peringkat ketiga, buat saya dia juga pendatang baru karena saya mengenalnya saat sudah dewasa. Langsung saja kita akan panggil yang juara ketiga. Juara ketiga ialah taram-taram, coba ditebak. Juara ketiga ialah Pascola. Oke, kenapa Pascola dia juara ketiga? Teman-teman, mari kita simak kenapa saya memilih Pascola sebagai peringkat ketiga. Oke teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke deh. Ya teman-teman, berikutnya kita akan testing oil pastel nomor 3, yakni Pascola. Ternyata yang bikin ini tuh dia yang juga bikin itu pulpen standar, pulpennya sejuta umat, sehingga teman-teman mungkin akan merasa, loh kok perusahaan pensil, perusahaan bikin pulpen bikin krayon? Well, suka-suka mereka dong. Oke deh, kita langsung testing aja yuk. Kita gunakan warna merah. Wih, lihat ya. Saya tuh suka banget dengan Pascola karena dia warnanya lebih ngejreng dibanding punyanya Greeble. Terus kita gunakan warna oranye. Tuh, warnanya bagus banget. Lalu warna oranye. Nih, teman-teman bisa lihat ya, dia ada kotorannya juga. Mirip seperti punyanya Greeble, tapi ya intinya sedikit mengecewakan sih karena banyak kotorannya. Dan kalau teman-teman sapu pakai sikat atau kuas, nanti tuh dia bisa bikin kotor, jadi harus hati-hati. Nih, saya tuh juga ada capnya yang kecil, saking dia mudah kotor, saya pun ikut kotor. Tips saat lomba atau melukis oil pastel, siapkan tisu yang banyak ya, karena kita nggak tahu sih kapan dia keluar kotoran seperti itu. Next, kita ada testing teknik berikutnya, yaitu overlay atau menumpuk warna. Untuk ini nih kotorannya nih, cuma digeser dikit langsung bikin kotoran. Harus hati-hati ya teman-teman, jangan seperti saya. Oke, nih, saya suka warnanya lebih ngejreng dan dia tuh lunak banget. Saya suka merek ini karena dia sangat lunak, sehingga saya
bisa atur untuk teknik-teknik yang cukup apa ya, cukup sulit lah, beda sama merek lainnya. Nah, oke. Kalau tumpukan warna kedua mungkin mirip seperti ini ya, Gribble. Jadi tumpukan pertama bagus, tumpukan kedua udah mulai nggak kelihatan. Ini mirip seperti punya Gribble. Kalau punya Pentel, dia sebenarnya paling bagus so far. Berikutnya kita ada testing, yakni membuat motif. Oke, membuat motif. Saya pakai warna merah. Lalu saya juga pakai warna oranye. Saya tuh suka banget dengan oil pastel ini karena dia mampu menutupi warna dengan sangat baik. Dia tuh mirip seperti pentel tapi lebih besar, sehingga saya memiliki ruang gerak yang lebih cepat juga karena dia besar. Kalau punya Gribble kan dia walaupun besar hasilnya nggak sebagus Pascola. Pentel hasilnya bagus tapi krayonnya nggak gede, warnanya lama gitu. Kita akan coba bikin scrap itu. Oke, saya melihat dia bagus, dia mampu dikerik. Nah, ini untuk merek Pascola. Wait, I'm looking for my... Oke, teman-teman tadi kan udah mendengar dan melihat review tentang oil pastel Pascola. Kenapa dia pantas untuk masuk di peringkat 3 di list Donny Artsan. Berikutnya, oil pastel yang saya review sebagai peringkat kedua di Best Oil Pastels for Beginners adalah merek Dong-A. Merek Dong-A ini adalah merek yang saya kenal dari zaman SD atau SMP lah, sudah lama sekali. Dia adalah buatan Korea, namun tidak sepabrik dengan misalkan merek Titi atau Joico. Dong-A ini memiliki keunikan yang apa ya, pada zamannya mengalahkan oil pastel merek lain. Dan harganya terjangkau, lalu dia memiliki 60 warna. Oke, tidak usah berlama-lama, kita review kenapa Dong-A menjadi peringkat kedua di list saya. Selamat menyaksikan. Inilah alasan kenapa saya meletakkan Dong-A di nomor 2. Warnanya tuh bagus banget. Dia tuh lebih mirip seperti pentel, tapi lebih kuat. Itulah kenapa saya menempatkan merek ini sebagai juara keduanya. Kita akan gradasi ya. Lihatlah, warnanya bagus banget. Tapi ini agak kotor ya, kayaknya crayonnya emang lagi kotor nih. Cuma kalau misalkan teman-teman lebih hati-hati, the color is amazing. This is the reason why I love Dong-A so much. Warnanya bagus banget. Tapi teman-teman lihat ya, kotorannya banyak banget juga. Tapi kalau saya suruh milih apa ya, kualitas warna, this is the best lah. Next, kita akan melakukan teknik overlay. Teknik overlay ini kita akan pakai warna hijau standar, selalu tumpuk hijau paling tua. Nih teman-teman lihat nih, warnanya bagus. Itulah kenapa saya suka merek Dong-A. Sayangnya Dong-A ini relatif agak mahal dibanding oil pastel lainnya. Cuma kalau buat saya pribadi sih, ya karena bagus, why? Kenapa enggak? Seperti biasa warnanya agak mati begitu tumpukan kedua, tapi warnanya aku lihat oke sih gitu dibanding ini sama ini. Inilah kenapa saya suka merek oil pastel ini. Next, kita akan coba lagi teknik yang berikutnya. Teknik overlay atau menumpuk. Untuk ini, let's start with color red and orange. Teman-teman lebih suka saya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau misalkan teman-teman lebih suka pakai bahasa Inggris, saya bisa pakai bahasa Inggris biar teman-teman berlatih mendengarkan pakai bahasa Inggris. Cuma kalau misalkan mau pakai bahasa Indonesia, dan that's okay. Saya juga orang Indonesia. Saya punya murid yang dia itu kalau les sama saya maunya pakai bahasa Inggris karena dia pengen latihan speaking dengan saya, which is well, I love that. I would be happy if you want to speak in English with me. Well, I have to say that my English is not that good. I'm still learning together with you. However, if you are willing to learn with me, then I'll be very happy to be your partner. Oke, selanjutnya kita segera videokan. Lihatlah betapa indahnya warna yang muncul dari merek Dong-A. Nah, itulah kenapa saya jatuh hati dengan Dong-A. Oke teman-teman, tadi kan udah melihat kenapa oil pastel merek Dong-A itu mendapatkan peringkat kedua di list saya. Nah,
Terakhir, saya akan tampilkan oil pastel nomor 1 untuk para pemula versi Donny Art San. Oil pastel ini mungkin tidak sering saya pakai. Saya lebih suka menggunakan merek lain. Tetapi saya harus mengakui bahwa oil pastel ini adalah yang paling pas jika teman-teman adalah seorang pemula yang baru saja terjun ke dunia oil pastel. Langsung saja kita akan sambut sang juara di list Donny Art San. 1, 2, udah kelihatan dikit ya. 3, Faber-Castell 72 Colors Hexagonal Oil Pastels. Oke, Faber-Castell ini emang merek dengan brand yang sudah terkenal, tidak pernah mengecewakan, dan kualitasnya selalu bagus lah, nggak mengecewakan, tapi kalau bagus banget ya, menurut saya ya bisa preferensi masing-masing orang ya, gitu. Faber-Castell ini mungkin banyak kontroversinya. Ada yang bilang, wah dia sebenarnya overpriced, kemahalan, padahal kualitasnya nggak wah banget. Tapi ada juga orang-orang yang ngerasa, wah ini adalah oil pastel paling bagus, Pascola, Greibel, Dong-A, Pentel itu kalah sama Faber-Castell. Pokoknya banyak mixed review tentang oil pastel ini. Nah, di sini saya akan coba bahas mengapa oil pastel Faber-Castell adalah yang nomor 1 di list saya untuk oil pastel terbaik bagi pemula. Check this out. Oke ya, kita mulai. Ini warna merah. Saya suka Faber-Castell karena dia tidak begitu kotor. Untuk para pemula, ini bagus banget. Terus kita ada warna oranye. Gradasinya halus. Selanjutnya warna oranye muda. Nih, halus ya warnanya ya. Itulah kenapa saya suka pakai oil pastel merek Faber-Castell. Selanjutnya kita ada overlay. Dimulai dari warna kuning. Habis itu kita akan tonjok. Kita akan timpa dengan warna hijau standar. Nah, lumayan sih, lebih natural. Cuma seperti biasa karena dia tumpukan kedua, warna hijau yang tua ini tidak terlalu menonjol. Juaranya tetap Pentel sih, Pentel dan Dong-A. Faber-Castell tidak sekuah dua merek tadi. Nah, berikutnya kita ada testing ketiga. Let's use the same yellow color. Lalu kita ambil warna merah dan oranye tua. Bagus ya warnanya, dia bisa menutup dengan baik. Terus kita ambil alat kerik kita. Dia dapat dieksekusi dengan baik. Untuk Pentel sendiri saya letakkan nomor 5. Sebenarnya Pentel tuh bagus banget warnanya teman-teman. Dia itu gradasinya sangat baik. Lalu dia dapat untuk overlay warna tumpukan pertama hijau biasa ditumpuk hijau paling tua, dia tetap kelihatan gitu. Pentel tuh juga dapat di sgraffito atau dikerik dengan baik. Kekurangannya Pentel adalah dia itu kecil teman-teman. Karena dia kecil banget dan nggak selesai-selesai. Apalagi kalau teman-teman bawa lomba, pasti stres pakai Pentel. Pentel itu cocok kalau misalkan teman-teman pengen yang motif kecil, yang lebih halus, itu pas banget pakai Pentel. Nah, untuk menyiasati teman-teman, sebenarnya Pentel itu juga mengeluarkan merek oil pastel yang large pastel seperti ini. Dia itu ukurannya mirip seperti oil pastel pada umumnya, tapi juga nggak gede-gede banget sih. Dia seperti ini. Nah, itu kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih besar, tapi karena dia jarang tersedia, biasanya ya Pentel Art atau Pentel yang
lebih kecil. Kenapa nomor 4 Gribble? Gribble ini sebenarnya dia pendatang baru buat saya. Warnanya sebenarnya udah bagus, tapi dia kotor. Nih teman-teman bisa lihat ya, dia relatif kotor. Dia juga warnanya nggak sepekat seperti yang lain gitu. Jadi merek Gribble ini istilahnya dia bagus, tapi ya udah gitu. Sebenarnya dari kualitas bagus pentel sih, cuma karena pentel dia batangnya kecil, teman-teman saya taruh di nomor 5 dan nomor 4-nya Gribble gitu. Untuk nomor 3 kita ada Pascola. Pascola ini saya suka karena dia itu pekat warnanya. Coba bandingkan dia dengan Gribble. Warnanya lebih nendang punya Pascola. Warna dia tuh sebenarnya hampir mirip seperti punya Faber-Castell gitu, tapi ya masih kalah dibanding Dong A sama pentel. Dia di tengah karena itu. Dia juga kotor, namun tidak separah punya Gribble dan juga punya Dong A. Teman-teman mungkin tidak bisa melihat dengan lebih jelas ya. Kalau saya ambil, kotoran dia tuh lebih lengket dibanding punyanya Gribble. Ini harus teman-teman siasati dengan hati-hati, karena kalau teman-teman sapu pakai kuas dibersihin, dia bisa bikin kotor gitu. Jadi hati-hati banget. Cuma dibanding yang lain dia oke nih gitu. Untuk warna tumpukan pertama udah bagus, tumpukan kedua juga lumayan. Bahkan dia lebih bagus nih dibanding saya lihat punya Faber-Castell gitu. Hijau tuanya masih tangkep nih tumpukan kedua. Untuk sgrafito oke lah, nggak ada masalah gitu. Itulah kenapa Pascola ada di nomor ketiga. Nomor 2 adalah merek yang saya pakai dari zaman saya lomba sampai sekarang. Dia adalah Dong A. Dong A ini dia lumayan jarang ditemui, tapi kualitasnya teman-teman coba lihat. Warnanya pekat banget, bener-bener seperti cat minyak, tapi dalam bentuk pastel gitu. Ini tuh tidak dapat melukiskan betapa saya sangat bangga dan sangat sangat suka dengan oil pastel merek Dong A. Warnanya pekat, dia juga mampu menutupi dengan baik, sgrafitonya oke. Cuma kekurangan dia yang harus saya akui adalah dia kotor. Dia tuh kotornya mirip seperti punya Gribble gitu, tapi dengan warna yang bagus gitu. Dia mirip seperti warnanya pentel gitu. Bahkan saya boleh bilang lebih nendang warnanya Dong A dibanding pentel. Oke, yang nomor 1 saya harus kasih juara ini ke Faber-Castell. Kalau buat saya, kenapa dia dapat juara pertama? Karena dia bersih. Warnanya bagus dan dia bersih. Itulah kenapa saya suka Faber-Castell dan saya taruh di posisi pertama. Terutama untuk teman-teman yang emang pengen belajar oil pastel dan masih pemula lah gitu. Faber-Castell ini coba lihat warna gradasinya oke. Overlay pun juga bagus. Sgrafito pun juga nggak masalah. Dia bisa melakukan tekniknya dengan baik, dengan kotoran yang sangat sedikit. Kotoran yang paling dikit kan pentel. Yang kedua Faber-Castell. Itulah yang bikin dia nomor 1 ya, simply karena dia bersih, warnanya bagus. Dan dia datang dengan ukuran yang lebih besar dibanding punya pentel. Jadi teman-teman bisa mewarnai dengan lebih cepat. Itulah kenapa Faber-Castell saya tempatkan nomor 1. Kekurangan Faber-Castell adalah dia tidak bisa mencampur warna dengan baik. Kayak ada garisnya masih kerasa ini. Coba teman-teman nanti latihan pakai Faber-Castell, lalu digradasikan, dicampur, warnanya tuh dia nggak akan keangkat. Dia nempel di kertas, sehingga gradasinya nggak sebagus punyanya Dong A atau punyanya pentel gitu. Teman-teman juga nggak bisa expect sebuah oil pastel tuh yang sempurna banget. Pasti dia memiliki kekurangan, entah dia terlalu warnanya nggak bisa keangkat atau kotorannya banyak. Setiap oil pastel tuh memiliki kekurangan masing-masing. Namun jika pertanyaannya adalah 5 best oil pastels for beginners, saya harus akui 5 oil pastel ini yang paling cocok untuk para pemula. Sudah jelas bukan perbedaan antara 5 oil pastel ini? Nah, saya perlu ulangi sekali lagi. Preferensi itu berperan penting dalam orang menyukai sebuah oil pastel. Jadi teman-teman saya sarankan untuk selalu eksplorasi merek-merek yang lain.
coba beli yang 12 warna, yang paling murah lah. Lalu teman-teman bisa cobain teknik gradasi, teknik sgraffito, dan lain sebagainya. Dan teman-teman akan merasakan kelebihan dan kekurangan masing-masing oil pastel. Seperti itu. Oke teman-teman, tadi kan sudah melihat nih video tentang best oil pastels for beginners. Di penutup, saya cuma pengen banget teman-teman yang lihat video saya untuk klik subscribe lalu nyalakan tanda lonceng, karena kedepannya saya akan mengupload video-video yang bermanfaat untuk teman-teman. Misalkan nih persiapan untuk lomba, nanti saya juga akan bikinkan best oil pastels untuk lomba. Selain konten tentang lomba lukis atau kesenian menggunakan oil pastel, saya juga akan coba untuk materi lainnya seperti misalnya watercolor pencils, dan lain-lain. Pokoknya semua yang berkaitan tentang kesenian dan juga edukasi itu sudah ranahnya Doni Artsan, dimana di sini saya akan berusaha sharing semua pengalaman saya, insightful tips atau tips-tips yang ngena banget untuk teman-teman bisa pahami dan juga terapkan di kehidupan teman-teman. Sehingga kalau teman-teman bisa subscribe dan juga nyalakan tanda lonceng, teman-teman gak akan ketinggalan nih informasi tentang video-video saya. Satu pesan saya ialah teman-teman harus latihan. Ingat, les saja itu nggak cukup. Melihat video ini itu juga nggak cukup. Kalau teman-teman enggak pegang oil pastel, teman-teman harus segera latihan, ambil oil pastelnya, cari waktu yang tepat biar tidak mengganggu belajarnya teman-teman atau pekerjaan teman-teman, and enjoy having fun with oil pastels. Karena buat saya oil pastel itu adalah kebahagiaan. Dia mampu membuat saya senang, gembira, dan merupakan kegiatan yang sangat positif tentunya. Well, that's all guys, so I hope you guys have a good day. Stay safe because of the coronavirus and everything. Always practice and also make sure to follow this channel for updates on oil pastels or art in general and also education. Salam damai, dadah!